Bapak Pendeta Yusak Ferry Hendrias dari Amerika dan Batam akan berkali. Kita temu dengan tepuk tangan dong. Ya, sebenarnya nama saya Yusak Hendrias Ferry. Nggak tahu kenapa orang selalu salah nyebutkannya. Mungkin karena nama anak saya diambil sama istri saya itu Hendrias di belakang. Jadi dipikirnya saya juga Hendriasnya di belakang. Jadi sebelum anak saya lahir ini, saya mimpi. Mimpi atau penglihatan, lupa saya. Jadi saya lihat di mimpi itu ada bayi keluar dari rahim itu, terus ada namanya di situ, Jonathan. Itu istri saya belum hamil. Jadi 2 bulan atau 3 bulan setelah itu istri saya hamil. Saya udah tahu bahwa anak saya pasti laki-laki. Jadi waktu umur 5 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan kandungan itu cek ke dokter. Dokter bilang, wah ini 100% laki-laki katanya. Saya pikir memangnya ada 50% laki-laki, 50% perempuan. Jadi akhirnya itu. Jadi saya hanya kasih nama anak ini Jonathan. Sisanya itu istri saya yang pilih. Jadi saya tanya Tuhan, apakah Alkitabiah? Ya, Ishak juga aku kasih nama katanya. Yesus juga bukan Yusuf yang kasih nama, aku yang kasih nama gitu. Ya pasti jadi hamba Tuhan anak ini kupikir kan. Amin. Saudara bersuka cita hari ini? Oke, coba kita lihat firman Tuhan. Saya nggak tahu ini mau khotbah yang mana Pak, karena banyak sekali yang mau saya share. Saya harap semua nyambung. Ya, kalau nggak nyambung ya Bapak Ibu sambung-sambungkan lah ya. Oke, coba kita lihat 1 Korintus 13, mudah-mudahan nyambung ini. 1 Korintus 13, ini pasal yang biasa kita baca ya. Cuman kalau kita nggak ngerti artinya ini bisa salah-salah kita interpretasinya. Saudara tahu siapa murid yang dikasih Yesus? Siapa yo? Dia itu. Jadi yang ngaku-ngaku dia murid yang dikasih Yesus itu Yohanes. Pertanyaannya, apakah Yesus hanya mengasihi Yohanes? Enggak. Cuman bahasanya nanti kalau saudara baca di kitab Yohanes, dia nggak pernah bilang aku, enggak. Dia bilang murid yang dikasih Yesus. Dia selalu pakai kata keberapa Pak kalau bahasa Indonesia itu ya? Ketiga gitu, kata orang ketiga, bukan dirinya. Terus saya lihat juga Rasul Paulus. Sama juga. Dia pernah bilang ada seorang Kristen katanya. Yang diangkat ke sorga. Siapa itu? Ya Rasul Paulus. Cuman saya lihat, jadi saudara penting bagi kita untuk kita tahu bahwa kita sangat dikasih Yesus. Amin. Tanpa syarat. Jadi saudara, di Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan demikian. Coba kita lihat, buka dulu Roma 8 37 sebelum kita Korintus ini. Roma 8 ayat 37 dikatakan demikian. Ya. Roma 8 37. Ya, ini saya coba lihat ya. Tetapi dalam semuanya itu yang di atas. Amin. Baik, semuanya itu ya, macam-macam itu. Penganiaya semua ya. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita lebih daripada orang-orang yang menang? Karena kita berhasil mengalahkan Mike Tyson, gitunya. Karena kita berhasil mengalahkan penyakit. Enggak. Amin. Hanya satu alasan, saudara dan saya lebih daripada yang menang, yaitu Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi saudara, apa maksudnya lebih daripada pemenang? Saudara nggak perlu berperang. You don't need to be struggle. Amin. Because in the past Jesus has struggled for you. Jesus has sweat the blood for you. Kan karena Bapak ini jadi kita agak bahasa Inggris dikit-dikit. Supaya
Amin. Jadi alasan saudara dan saya lebih daripada pemenang bukan karena tidak ada hubungannya dengan saudara dan saya. Hanya satu alasannya, he love you. Gitunya bahasa Inggrisnya. Iya, dia telah mengasihi saudara. Amin. Yang menarik Gideon, saudara. Tahu saudara Gideon itu? Waktu itu orang Moab menyerang orang Israel. Gideon sembunyi. Dan waktu dia sembunyi, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Gideon masih belum ngapa-ngapain. Tiba-tiba Tuhan datang kepada Gideon. Apa katanya? Hai engkau pahlawan yang gagah berani. Wah, salah ngomong kayaknya Tuhan ini. Gideon lagi ngapain? Lagi terpuruk, saudara. Mungkin saudara mirip kayak Gideon. Banyak kita terpuruk, saudara. Mungkin ekonomi kita terpuruk. Mungkin kesehatan kita terpuruk, saya nggak tahu. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tidak mempengaruhi status saudara itu. Amin. Tuhan panggil sesuai dengan namanya. Hei engkau pahlawan yang gagah berani. Kalau saudara diomongkan begitu sama Tuhan, saudara pun bingung. Saudara nggak punya uang, tiba-tiba Tuhan datang kepada saudara. Hai engkau milioner katanya. Saudara pun ini salah ngomong kayaknya Tuhan ini. Amin. Tapi itulah apa namanya ya? Itulah Tuhan. Tuhan tidak pernah ngomong sesuai dengan fakta yang kita alami. Tuhan ngomong sesuai dengan status saudara itu. Sehingga Paulus juga ngomong hal yang sama di jemaat Korintus. Di Korintus itu saudara, dikatakan di situ ada dosa di jemaat itu yang tidak ditemukan di dunia. Mantap kan? Amin. Tapi apa kata Paulus waktu dia bilang kepada jemaat di Korintus? Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Allah. Amin. Jadi kalau saudara lihat ada orang suka mencuri, sadarkan dia. Hai engkau, tahukah kau itu orang kaya loh. Orang kaya itu tidak layak mencuri. Amin. Jangan dibilang memang kau dasar pencuri, bapakmu, nenekmu, kakekmu semua keturunan pencuri. Samalah kau dari kakek nenekmu semua sama seperti itu. Amin. Ada haleluya. Ya. Jadi saudara, Tuhan bicara sesuai dengan status kita di dalam Tuhan. Sehingga waktu Gideon dibilang gitu sama Tuhan, apa kata Gideon? Tuhanku, kalau memang engkau ada. Kan tak ada hubungan itu. Kenapa ini menimpa kami? Kenapa mereka menyerang kami? Amin. Jadi kemudian Tuhan ngomong lagi. Di situ Tuhan berpaling. Terus Tuhan ngomong lagi. Pergilah dengan kekuatanmu. Aku menyertai engkau. Apa kata Gideon? Tuhanku. Ketahuilah aku yang paling muda. Dan lain-lain banyak alasannya. Amin. Perkataan Tuhan kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani, adalah apa? Tuhan pengen menyatakan kepada Gideon, aku menyertai engkau. Amin. Ya, sehingga saudara, balik lagi di sini, kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena Dia mengasihi kita. Amin. Artinya lebih daripada pemenang, saudara, Tuhan sudah berperang bagi saudara. Kita tidak perlu struggle lagi. Amin. Karena Tuhan sudah berperang bagi saudara dan saya. Sama kayak begini. Ini ilustrasi. Kalau ada Mike Tyson dia menang tinju saudara. Dia menjadi pemenang. Tapi dia bukan lebih daripada pemenang. Yang lebih daripada pemenang adalah istrinya. Istrinya nggak perlu bengep, nggak perlu benjol-benjol saudara. Waktu Mike Tyson bilang kepada istrinya, aku menang. Semua hasil kemenangannya itu diserahkan kepada istrinya. Amin. Itulah status saudara dan saya. Yesus sudah berperang bagi saudara. Saudara hanya perlu menerima saja. Sehingga kita disebut Dia, di Alkitab dikatakan kita adalah ahli waris.
Amin. Satu-satunya ahli yang gak perlu melakukan apa-apa adalah ahli waris. Kalau saudara ahli video, media, ya saudara harus belajar. Tapi kalau ahli waris, saudara gak perlu belajar. Saudara hanya perlu tahu saudara dilahirkan dari mana. Saya nggak tahu dengan saudara, pernah nggak saya dulu waktu kecil pernah pikir, maunya bapakku nggak beginilah aku pikir. Maunya bapakku ini konglomerat lah, tidak konglomerarat saya pikirkan. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi saudara, kita adalah ahli waris. Suka tidak suka waktu saudara terima Yesus, kita adalah apa? Ahli waris. Amin. Kita berhak menerima warisan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup saudara. Sehingga di Efesus pasal 1, coba kita lihat ya. Kok belum ke 1 Korintus nanti? Kan masih ada 2 jam kita. Haleluya. Di mana tadi saya bilang? Efesus 1. Ya. Ini juga kayaknya yang pernah dikhotbahkan Paul ini. Mudah-mudahan sama khotbahnya. Di Efesus pasal, tadi apa saya bilang? Efesus 1. Ini kok salah-salah terus. Ya. Mananya tadi? Efesus 1. Oke. Inilah doa Paulus kepada Tuhan ya. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-18. Inilah doa Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, katanya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Apa itu? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Saudara dan saya masing-masing punya bagian yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga kita nggak perlu cemburu satu dengan yang lain. Amin. Karena masing-masing kita sudah punya bagian. Ayat yang ke-19, apa saja setelah itu? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tadi waktu lagi berdoa, aku doa. Gak pernah aku doain ini. Karena kan saya seharusnya kan ke Eropa ini bulan November. Ke Malta saudara. Semua beresnya. Hanya satu yang belum beres. Visanya itu tertutup sampai bulan Desember. Jadi saya sudah telepon ke kedutaan besar. Dibilang, Pak, satu-satunya jalan Bapak ini nggak bisa lewat email, tidak bisa juga lewat telepon, harus lewat website. Tapi kok saya lihat website kok tidak ada slot. Iya Pak, sampai Desember. Jadi Bapak doakan sajalah supaya siapa tahu ada yang mengundurkan diri, masuk slot itu. Amin. Jadi baru disinilah tadi saya berdoa Pak Olga. Sebelumnya saya nggak pernah doa. Saya concern terus. Ngerti nggak saudara concern? Saya pikirkan terus. Tiap hari saya masuk ke website itu belum ada slot. Tiap hari saya masukkan ke itu belum ada slot. Amin. Tiap hari kupikirkan. Hanya kupikirkan. Gak pernah ku minta. Baru tadilah ku minta. Ini saya lagi nunggu mujizat ini. Biasanya kan orang pergi gak ada uang. Ini sudah ada semua. Dan bukan uang saya. Mereka bilang pokoknya begitu kau dapat visa, semua kami urus katanya. Mulai dari keberangkatan sampai kepulangan. Semua kami urus. Ini jadi masalah. Visanya tak terbuka. Jadi saya doa Tuhan kau bukakanlah, kau geser-geserlah itu Tuhan. Amin. Jadi seringkali saudara, kenapa membuat kita khawatir? Kita pikirkan terus. Mau makan apa besok? Dari manalah cash itu datang? Semua saudara pikirkan hanya satu yang gak saudara lakukan. Minta sama dia.
Amin. Padahal Yesus katakan minta apa saja katanya. Bahkan Paulus di kitab di mana itu dikatakan, di Filipi dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan. Bukan nyatakanlah segala kebutuhanmu atau nyatakanlah segala kekhawatiranmu. Enggak, nyatakanlah segala apa? Keinginanmu. Amin. Saya nggak tahu apa keinginan Bapak Ibu di sini, tapi nyatakanlah itu kepada Tuhan sekarang. Sama seperti aku tadi, Tuhan geserlah. Masukkanlah aku di daftar visa itu Tuhan, interview dalam nama Yesus. Amin. Setelah saya berdoa, saya plong. Karena waktu saya doakan itu, bukan lagi saya yang bertanggung jawab. Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Saya kan bercanda ini, hanya bercanda ngomong-ngomong sama Pak Oga. Pak Oga, aku ini nggak tahu ya. Ini mungkin pengen juga sedikit-sedikit facial, saya bilang kan. Istri ngajak. Pak Olga diambilnya perkataan saya itu. Entah gimana, saya sebenarnya udah gak mau itu. Dengan jalan dia dipaksanya saya, facial. Tapi setelah itu, enak juga ya saya pikir. Amin. Terus saya selalu ledekin, Bapak ini kalau kasih tahu rahasia makanan, karena kami sama-sama suka kuliner. Selalu tidak semua dibukakan. Setelah itu dia ajak saya lagi beberapa makanan. Itu baru Bapak ini dan hanya bicara makanan dan facial. Pernah nggak saudara sadar bahwa ucapan saudara itu is big matter for him. Because you are his son and daughter. Amin. Bagi kita mungkin, saya pernah begini. Suatu hari saya diajak Pak Johannes. Pak Isa, saya pengen ajak kalian berdua ke Amerika. Dulu. Pertama kali itu. Senang itu. Tiba-tiba berubah. Gini aja. Ku ajak aja Pak Johan dan istrinya. Pak Isa sama istri nanti saya ajak ke Eropa katanya. Saya dalam hati mau protes gimana. Karena yang ngajak siapa. Kan gak bisa diprotes. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan, aku tak mau ke Eropa Tuhan. Aku maunya ke Amerika dulu Tuhan. 2 minggu kemudian datang lagi dia. Gini aja. Saya ajak Pak Yusa dan Pak Johan ke Amerika. Istri urus masing-masing. Haleluya. Mungkin kalian pikir, Bapak ini gak sayang istri memang. Saya bilang, haleluya. Amin. Akhirnya jadilah ke Amerika itu. Pas udah mau jadi ke Amerika itu, tiba-tiba orang Amerika bilang gini. Tiket saya sama Pak Johan kami bayarkan. Pak Jo bilang, baru saja niat saya bayarkan tiket kalian. Tuhan gak rela ya. Amin. Jadi setiap ada masalah itu saya curhat kepada Tuhan. Terus ini yang menarik nih. Dulu waktu masih pacaran. Ibu ini sekolah di Singapura. Waktu masih pacaran itu saya gak punya uang saudara. Saya kan dulu cowok romantis dulu di Bandung, rombongan makan gratis kan, karena mahasiswa kere. Terus di sini pun awal-awal di sini kerenya. Jadi memang kere itu kalau ditambah N enak memang di belakangnya. Keren gitu kan. Terus suatu hari Pak Jo ajak semua staf, bayangkan. Termasuk istri Pak Johan dulu, belum istri pacaran. Ke Singapura, aku gak diajak. Gimana respon saya yuk? Kurang ajar Bapak ini kupikir. Semua diajak lihat pacarnya itu. Aku punya pacar di Singapura. Tak diajak sama dia. Saya di depan, saya gak tahu Bapak Ibu. Saya di Marselia itu ada dulu ayam penyetnya sama bakso itu. Ya saya masa-masa dulu itu suka ke situ. Di situ saya sendiri. Ku bilang Tuhan tak fair ini. Entah gimana caranya Tuhan. Engkau bawa aku ke Singapura. Mereka gak ajak saya. Engkau yang bawa Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya bilang. Waktu sendiri, bayangkanlah. Sendiri pacar di Singapura kan. Tiba-tiba saudara datang nenek sihir ke Rochdale.
Kenapa saya bilang nenek sihir? Ini ibu ini nenek-nenek. Tidak pernah menikah, ngajar di sekolah Alkitab. Dan pembahasannya adalah pelayanan pelepasan. Jadi yang dilakukan ibu ini, dia kan bawa minyak itu loh. Minyak apa namanya? Urapan itu kan. Tahu disuruh dia ke siswa itu apa? Diminumnya. Muntah. Ya muntahlah. Terus nah, ada roh jahat di situ kan, kau muntah. Ya, kalian, aku makan bawang putih aja mau muntah. Akhirnya para staf itu, kan saya suruh staf yang temanin, datang ke saya, Pak. Ini staf-staf ini mantan preman dulu. Kami nggak sanggup lagi, Pak, katanya. Nemenin ibu ini, Pak. Kenapa? Ih, ngeri, Pak, katanya. Semua disetankan sama dia. Aku pun ketakutan, Pak. Ada dulu satu staf kami preman loh dia. Dia dulu bajing loncat. Dia dulu hampir mati di Bali. Ingat saudara yang pemboman Bali itu? Dia suka ke situ, hampir mati dia. Gara-gara itu dia bertobat. Aku nggak sanggup lagi, Pak, katanya. Kuserahkan baliklah nenek ini sama bapak, katanya kan. Orang Singapura ini. Jadi saya, oh gitu ya, iya. Terus tiba-tiba nenek ini bilang, Brother Yusak, katanya. I heard that your girlfriend is in Singapore. Yes. I like to meet with her, katanya. Oh, saya pengen ketemu dia. Puji Tuhan, ku pikir kan. Tiket ku bayarin. Mantap kan? Tapi kan tiket aja. Ya, uang pacaran di sana gimana? Ya gak mungkin lah aku bilang sama pacarku itu. Tolonglah ya di sana. Nah, abang lagi gak punya duit. Ini emas ini. Walaupun emas tapi gak punya duit. Oh jangan bilang gak punya duit. Amin. Saya bilang lagi, saya lapor sama Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun nenek sihir yang bawa Tuhan. Saya, Tuhan, uang jajannya Tuhan. Uang jalan-jalan kami Tuhan. Hari Minggu kami berangkat. Hari Sabtu saya lupa dari mana sumbernya. Saya dapat $150. Lumayan. Tiket sudah aman. Amin. Tuhan bilang, I responsible for your life. Don't worry. Be happy. Amin. Hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Kelihatannya sederhana bagi kita. Kelihatannya tak mungkin. Oh enggak, Tuhan tidak hanya membangkitkan Lazarus. Jangan kalian pikir, oh Tuhan terlalu sibuk. Di sorga sana sibuk dia. Jangan diganggu. Kecuali yang fatal-fatal baru. Kalau dia kanker, baru kita bawa kepada Tuhan. Tapi kalau flu nggak usah. Ada amin. Amin ya. Karena kalau flu kami bisa handle. Tapi kalau kanker, tak bisa dihandle. Makanya kita butuh Tuhan. Amin. Kalau pilek kami bisa handle. Amin. Tuhan tidak hanya membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari. Tuhan tidak hanya buat Petrus jalan di atas air. God is care for your life. Even the small thing. Makanya Tuhan bilang, your hair I can count. Rambut kita, Bapak Ibu tahu jumlah rambut Bapak Ibu? Pernah ngitung? Enggak pernah. Tuhan bilang, rambut di kepalamu itu tak akan jatuh kalau tak kuizinkan, katanya. How great is His love for us. Amin. Kita perlu mengerti betapa dalamnya, panjangnya, dan lebarnya kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita kenapa saudara? Kita kepepet dulu baru kita berdoa, biasanya begitu. Sehingga seringkali dalam tanda kutip Tuhan izinkan kita kepepet. Ada amin. Ya bayangkan saudara, you know the story of Daniel. Daniel, cerita Daniel saudara. Kan bisanya Tuhan selamatkan sebelum Daniel masuk. Bisa nggak?
Bisa. Tapi saudara, enggak. Tuhan selamatkan Daniel di kandang singa itu. Setelah diciumnya kumis singa itu. Bapak Ibu pernah lihat singa? Ya, I've been to Afrika. Saya pernah ke Afrika, saudara, cari singa. Begitu dapat singa itu, saudara, kita nggak berani juga dekat-dekat. Kita pengen lihatnya jauh-jauh. Nah, pengalaman Pak Jo sebelum saya itu, dia bilang kami cari singa. Patentengan. Begitu kami berhenti mobil kami, tiba-tiba di sebelah nggak tanpa sadar ada singa mengaum. Supirnya semua lari semua, saudara. Padahal orang Afrika itu. Si Daniel Tuhan selamatkan di kandang singa. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan selamatkan di mana yuk? Di dalam. Yang ngelempar mereka pun hangus jadi sate. Si Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Tuhan selamatkan. Amin. Mungkin bagi kita sudah terlambat Tuhan. Bagi Tuhan tak pernah ada kata terlambat. Saudara ingat Abraham? Nah, ini menarik, saudara. Ini saya mantap ini, saya pikir. Saya baru lihat adanya ayat itu di situ, cuman saya baru lihat. Coba kita lihat di Ibrani pasal yang ke-11. Kok nggak nyampe-nyampe ke 1 Korintus ya? Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 11. Ini saudara. Karena siapa? Iman. Iman ini ia juga dan Sarah beroleh apa? Kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Berapa umur Abraham? Waktu Tuhan berjanjikan umur 75 tuh ya, sekitar umur segitu. Berapa umur Abraham waktu dia melahirkan, si Abraham yang melahirkan, si Sarah 90 tahun kan? Biasanya pembicaraan kakek nenek itu seperti apa yo? Yang umur 80 tahun, ada yang di sini? Ada pernah pembicaraannya anak-anak gitu? Ada gitu? Biasanya bicaranya apa? Bayangkan saudara, Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun. Apa yang mereka bicarakan? Harusnya kan bicara kematian. Ada amin. Ini enggak. Walaupun usianya sudah lewat katanya. Ada kabar baik. Khususnya yang belum menikah. Walaupun sudah lewat saudara, Tuhan tidak pernah lewatkan saudara. Amin. Atau yang belum punya anak seperti tadi Pak Olga. Mungkin usianya sudah lewat. Tuhan bilang, gak kuizinkan. Amin. Kelihatannya terlambat. Tapi Tuhan tak pernah mengenal kata terlambat. Wow, amin. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi saudara, karena imanlah Abraham Sarah memperoleh kekuatan. Untuk menurunkan apa? Anak cucu. Amin. Jadi saudara, tidak ada kata terlambat dalam hidup saudara. Karena Tuhan bersama dengan saudara. Tak ada itu. Abraham umurnya sudah lewat. Tetap dia melahirkan anak. Amin. Ya tadi kita bersyukur ya ada kesaksian. Ya kan Pak siapa tadi namanya? Pak Ramos kan umurnya belum 100 tahun. Wajar. Amin. Abraham sudah 100 tahun pun Tuhan buat dia jadi anak, dapat anak. Amin. Oke, balik ke mana tadi? 1 Korintusnya. Oke, inilah sebenarnya yang saya mau khotbahkan. Haleluya. Akhirnya selesai juga pendahuluan saya. Amin. Jadi balik lagi saudara. Tadi siapa yang murid dikasih Yesus? Yohanes. Oke. Coba kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1. Kita mulai ayat 1 ya.
Ininya mau khotbah saya sebenarnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wah, mantap kan? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa? Prancis, wah semualah. Dan bahasa malaikat katanya. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih. Kasih di sini dikatakan apa? Agape. Amin. Ini bicara kasih Tuhan, bukan kasih saudara. Makanya kalau baca ayat ini kan kalau kita nggak ngerti, kita jadi tertuduh. Padahal ini dibilang, kalau aku punya berkata semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih agape, tidak mempunyai Kristus, aku semua dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkelincing, berisik aja, tak ada isinya. Amin. Saudara tahu cerita Petrus, ini saya ulang-ulangin. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Menurut saudara, ini perhatikan. Dosa Petrus atau dosa Yudas, mananya yang paling jahat dosanya? Ayo. Dosa Petrus sama dosa Yudas. Oh, lebih jahat dosaku, Pak, katanya kan. Oke, ini nggak perlu saudara dilibatkan. Petrus dan Yudas. Dosa siapa? Menurut Alkitab, dosa Petrus. Karena Yesus pernah ngomong begini, barang siapa yang menyangkal anak manusia akan kusangkal. Yesus nggak pernah ngomong, barang siapa yang menjual aku, kujual balik. Katanya nggak ada. Amin. Terus setelah itu apa yang terjadi? Nah ini kalau ini khotbah Pak Jo ini kan. Yudas bayar dosanya sendiri. Si siapa? Petrus nggak bayar. Coba Yudas nggak bunuh diri. Yesus akan datangi dia nggak seperti Yesus datangi Petrus? Oh iya. Kok sama seperti Yusuf? Saudara ngerti nggak Yusuf? Tahu Yusuf kan? Yusuf kan dijual saudara-saudaranya. Amin. Yusuf kan topologi Kristusnya. Yesus. Namanya Yusuf. Jadi waktu dijual datang saudara-saudaranya. Apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya? Saudaranya kan ketakutan kan? Karena mereka bersalah kepada Yusuf. Apa kata Yusuf? Jangan kamu khawatir. Tuhan memakai engkau sehingga aku ada di posisi ini. Amin. Saya percaya waktu Yesus datangi Yudas, jangan khawatir. Kenapa kau jual aku? Memang harusnya aku ada yang jual. Ya kaulah itu. Tapi kalau kau nggak jual aku katanya, tidak terjadi ini karya keselamatan itu. Ada amin. Tapi itu tidak terjadi karena Yudas bayar dosanya. Ada amin. Jangan bayar dosa kita, tak sanggup. Darah Yudas saja tak sanggup membayar dosanya. Amin. Petrus dia menyangkal, ngeri loh, udah tertulis. Yang menyangkal aku, kusangkal kau katanya. Tapi saudara, ini luar biasa. Setelah itu Yesus datang kepada Petrus. Menarik Yesus datang ini. Dimasakkannya ikan. Bukan B2, ikan. Bukan babi saudara, ikan. Ini udah masuk nih teologi babi ini. Karena Yesus nggak pernah ku dengar makan babi. Makan ikan. Sehingga saya selalu bilang sama Pak Olga, aku makan ikan lah. Saya cari ikan lah. Dari mulai kelahiran sampai sekarang makannya babi. Kalau saya di Batam saudara, bisa dari sarapan, makan siang, makan malam. Semua mengandung B2. Karena hanya itu yang bisa ditemukan dan enak. Kemitra B2, walaupun porsinya sedikit. Makan siang mikir-mikir BPK. Makan malam, apalagi kalau diajak Pak Olga. Wah udahlah. Pokoknya kalau diajak Bapak ini. Kita langsung ke apa namanya? Wah babi ini. Babi. Gitu. Kayak Eko dia. Babi gitu. Amin. Jadi Yesus masak ikan. Waktu Petrus melihat Yesus ini perhatikan baik-baik. Dipakainya pakaiannya itu lari dia. Bukan menjauh.
Dia lari mendekat. Dia tahu siapa Yesus. Amin. Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Yesus bukanlah kayak bapak kita yang dulu. Saya nggak tahu dengan bapak saudara. Saya dulu pernah tidak pulang dari pagi sampai malam gara-gara dimarahin bapak. Rela saya berpuasa. Jadi jangan saudara pikir orang yang berpuasa itu punya motivasi yang baik. Tidak semua. Saya puasa karena ketakutan. Dari pagi sampai malam. Saya tunggu ibu saya pulang malam. Kan ibu saya perawat di rumah sakit tuh. Pulang malam saya bareng sama dia. Karena takut kan. Begitu masuk rumah itu, bapak saya di situ. Cuman bapak saya nggak ngapa-ngapain, hanya senyum aja. Senyuman itu saudara, memberikan kekuatan kepada saya untuk langsung pergi ke dapur. Hanya senyum, nggak ngomong apa-apa. Amin. Saudara tahu Tuhan sedang tersenyum kepada saudara. Ini khotbah Joshua. Dia khotbah begini. Ada seorang anak kecil, umur 5 tahun. Jadi ibunya jemput dia dari sekolah. Hujan deras dengan petir. Wah, petir saudara kan. Terus tiba-tiba ibunya kan mau jemput. Setiap petir itu ibunya perhatiin. Setiap petir itu anak ini umur 5 tahun. Diam dia tersenyum. Terus jalan lagi dia kan. Petir lagi, kutuber gitu. Terus dia diam gitu tersenyum. Mamanya tanya. Nah, kenapa setiap petir itu kok tersenyum? Tahu nggak mama? Tuhan sedang moto saya. Coba perhatikan. Kita dengar petir apa? Langsung berbahasa roh, saudara. Amin. Anak ini dilihatnya petir, nggak takut dia. Dia lihat Tuhan sedang tersenyum kepada saya, makanya dia moto saya, makanya saya tersenyum kepada Tuhan katanya. Amin. Orang yang jarang tersenyum, seringkali tidak dilihatnya kemuliaan Tuhan itu, saudara. Karena sering-sering lihat masalah, jadi wajahnya penuh dengan masalah. Amin. Saya pernah ketemu seorang nabi dari Belanda ini, Pak. Kartu namanya Profet katanya. Aku pikir ini kampret dari mana lah aku pikir kan. Iya, Profet. Nabi anu gitu. Jadi saya lihat Tuhan. Nabi ini untuk tersenyum pun kayaknya perlu training ini saya pikir kan. Enggak tersenyum, cemberut terus. Ini nabi dari mana aku pikir. Dia ketemu sama siapa? Saudara yang ketemu pujaan hati, apalagi yang pernah pacaran dulu. Kan pasti lihat kucing, ingat dia tersenyum sendiri. Lihat anjing, ingat dia. Lihat B2, ingat dia. Tersenyum tiba-tiba saudara. Amin. Baru saudara bayangkan wajah si dia sudah tersenyum. Berarti kalau wajah kita tak tersenyum sepanjang hari ada masalah saudara. Saya nggak tahu saudara lihat wajah saudara sendiri di cermin. Atau wajah setan, tak siapalah itu saudara. Makanya jangan nonton film horor. Film horor inilah film paling laku di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa. Ada itu KKN Desa Penari, 9 juta yang nonton. Mak, lebih baik nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Bukan horor itu. Amin. Sudah banyak horor di hidup kita. Masa tambah lagi, tapi itulah saudara. Amin. Jangan tambahkan horor dalam hidup saudara. Makanya adalah nyanyian lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan King Kong. Enggak, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Anak kecil itu perspektif yang berbeda. Ada petir, Tuhan lagi moto. Amin. Jadi saudara balik lagi ke sini. Ya. Balik ke 1 Korintus tadi. Ayat yang kedua.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk apa? Bernubuat. Aku mengetahui segala rahasia. Wah, termasuk rahasia negara. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Amin. Nah, ini saya sering ulang. Saya pernah lakukan ini di Tembesi itu. Saya ulangi sekali lagi kesaksian saya itu. Waktu masih belum punya pacar, nggak ada kerjaan. Saya ke situ, saya lihat bukit. Saya coba, saya ingatkan ada Yesus pernah ngomong. Kau katakan kepada gunung ini, maka gunung ini akan pindah sesuai dengan yang kau katakan, katanya. Jadi saya Tembesi, saya bilang, bukit ini pindah dalam nama Yesus. Nggak ada kerjaan kan? Jadi pendeta kalau nggak ada kerjaan begitu. Kalau enggak bisa di meja terus kita. Bukit ini pindah, saya bilang. 3 bulan kemudian saya datang ke situ. Pindah bukit itu Bapak Ibu. Developer datang diratakan bukit itu. Pindah bukitnya. Amin. Tapi dibilang di sini, tapi jika aku tidak mempunyai agape katanya. Kalau tidak aku mempunyai Kristus, aku sama sekali tak berguna. Amin. Kemudian apa? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku katanya. Saya dulu suka bagi sembako. Atau pengobatan gratis. Ketua LSM begini-gini. Ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini jangan. Menyerahkan ikan untuk dibakar bolehlah. Tetapi jika aku tidak mempunyai agape katanya, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa arti agape itu? Kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Ya. Sehingga saudara merdeka waktu baca ayat ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebentar lagi selesai ya. Karena kita semua butuh makan siang. Saya pengen seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Selalu makan ikan. Oke, ini kata 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah definisi agape. Inilah agape itu. Apa itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi setiap hari dalam hidup kita, waktu saudara bercermin, saudara berkata seperti Yohanes mengatakan, aku dikasihi oleh Yesus. Amin. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi tiap hari saudara katakan, aku dikasihi Kristus. Aku dicintai Tuhan. Aku orang yang sangat dikasihi Dia. Aku orang yang sangat dikasihi Dia. Amin. Sehingga Roma 8 ayat 32 mengatakan demikian. Ini bukti saudara sangat dikasihi Tuhan. Roma 8 ayat 32 dikatakan demikian. Dalam nama Yesus. Muncullah ayat itu. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 32. Bercanda ya. Ya tergantung ini ya. Khotbah saya lamanya tergantung. Akhirnya. Ia yang tidak, anaknya sendiri tak sayangkan katanya. Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak apa? Mengaruniakan apa? Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu. Kesehatan, kekayaan, kelimpahan. Apapun itu saudara. Dikaruniakan. Tahu artinya dikaruniakan? Diberikan cuma-cuma. Ke Amerika ini dikaruniakan. Amin. Ke Eropa ini dikaruniakan. Makan siang nanti dikaruniakan. Semua hidup karena kasih karunia. Saudara, Paulus pernah dibawa ke sorga. Tapi di ayat Efesus dibilang, di antara orang kudus
akulah yang paling hina. Kalau saya jadi Paulus, jualanku pasti sorga. Kalau saudara pernah ke sorga di bawah Tuhan, balik lagi, gimana respon saudara? Olga ini salah duduk. Di sorga nggak begini. Gitu. Karena saya pernah ketemu sama teman, ini orang Singapura. Dia pernah mati, bangkit lagi gitu. Hampir mati, nggak tahu apakah mati atau terus dia bilang aku lihat sorga katanya. Tapi waktu ngomong, kok ini dia hakimin anak ini, dia hakimin anak ini. Aku pun salah-salah makan, bukan begitu cara makan katanya. Di sorga berbeda katanya. Paulus saudara yang terima pewahyuan langsung dari Yesus. Bahkan dibilangnya di antara orang kudus aku yang paling hina. Di antara orang berdosa aku kepalanya orang berdosa. Amin. Jadi semakin kita lihat kemuliaan Tuhan, semakin kita sadar we are nothing. We are zero. Makanya di Yohanes dikatakan tanpa Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Semakin banyak nol saudara, semakin bagus. Semakin banyak kelemahan saudara. Sehingga Paulus pernah doa gini. Ada duri dalam daging. Saya nggak tahu apa itu. Kan duri dalam daging. Babi kan nggak punya duri. Kesana lagi. Kode itu ya. Duri dalam daging kan. Apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Karena kalau itu diambil oleh Tuhan, Paulus udah kayak malaikat. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna kata Tuhan. Paulus menjadi orang yang sangat rendah hati. Amin. 3/4 perjanjian baru dia tulis. Sehingga si Petrus pernah ngomong, aku tak ngerti tulisannya itu katanya. Iya, karena Petrus nggak dapat pewahyuan seperti Paulus. Pewahyuan Petrus itu waktu Yesus masih hidup di bumi. Paulus setelah Yesus bangkit. Amin. Yang terakhir. Wah saudara senang sekali. Balik ke 1 Korintus 13 ayat 4 tadi. Dikatakan demikian. Kasih itu sabar. Makanya sabar ya. Gitu enggak. Agape itu sabar. Kalau saya enggak sabar. Istriku paling tahu. Apalagi kalau di jalan. Amin. Siapa yang sabar? Agape itu sabar. Tapi kalau tiba-tiba Pak Yusak jadi sabar. Berarti agape yang bekerja. Bukan Pak Yusak yang kerja. Ada amin. Amin ya. Terus kapan kasih agape itu bekerja dalam hidup saudara? Waktu apa? Waktu saudara gagal. Amin. Yesus datangin Petrus. Itu saya belum selesaikan ceritanya. Yesus bilang kepada Petrus apa? Apakah engkau agape kepadaku? Apa jawab Petrus? Tuhan engkau tahu aku hanya pileo ya kepadamu. Apa kata Yesus? Kau memang dasar tak layak. Dari dulu udah aku tahu kau memang dasar tak layak. Pergi dan jangan pernah kembali lagi. Begitunya. Kalau kita jadi Yesus begitu kita ngomong sama pengkhianat. Amin. Yesus enggak, gembalakanlah dombaku. Terus Yesus tanya lagi, apakah engkau agape kepadaku? Yesus tahu enggak mungkin itu. Petrus bilang aku hanya pileo. Oke, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga itu yang membuat si Petrus hancur hati kan. Petrus, apakah engkau hanya pileo kepadaku? Maka Petrus bilang, engkau tahu Tuhan, aku hanya sebagai sahabat, saudara aja aku menyayangi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Kasih agape adalah kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kapan kasih agape itu mulai beroperasi dalam hidup kita? Waktu kita katakan, aku gak sanggup Tuhan. Aku gagal. Kalau kita lihat anak kita bandel, tak sanggup aku Tuhan. Kasih-Mu lah yang mendidik dia. Amin. Ada amin ya? Gitu. Oke.
Selanjutnya dikatakan apa? Agape itu sabar. Agape itu murah hati. Makanya tiba-tiba kalian heran, kok bisa ya? Aku kan pelit, tapi kok tiba-tiba aku pengen traktirin orang. Berarti kasih agape mulai bekerja. Amin. Biasanya dia suka ditraktirin. Ini kok tiba-tiba traktirin orang katanya. Itu murah hati. Amin. Agape itu murah hati. Ia tidak cemburu. Yang cemburu itu eros. Papa di mana jam 6 tidak ada kabar? Nongkrong sama siapa? Agape itu tidak cemburu. Amin. Sehingga kasih yang Paulus bilang itu, saudara ingat di Efesusnya atau di mananya? Efesusnya yang kasih suami istri tunduklah. Efesus 5 ya. Dikatakan apa? Hai istri-istri, kasihilah suamimu. Oh salah ya. Istri-istri apa? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan ya. Kita suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Amin. Itu bilang agape. Ya. Jadi kalau pernikahan kita pengen itu kuat, memang ada kasih agape di situ. Tidak hanya eros. Tahu saudara? Eros, tahulah ya, eros ya. Bukan eros Jarot. Eros ya. Oke, kemudian apa? Agape itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wah, enggak petentengan dia. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Agape itu tidak pemarah. Wah, ini dia. Amin. Ada amin. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wah. Ini kan. Kita kan hal yang pertama yang kita lakukan menyimpan kesalahan orang lain. Rapat-rapat kita simpan kan. Amin. Tapi kabar baiknya di perjanjian baru Tuhan bilang, aku tidak lagi mengingat apa? Segala kesalahan dan dosa-dosamu. Apa yang tak diingat Tuhan, jangan kita ingat lagi. Amin. Itulah agape itu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah agape. Itulah Kristus. Ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu. Wah, kita kan enggak. Kalau ada gosip kan digosok makin sip. Tahu saudara ingat cerita Nuh? Nuh kan sempat mabuk. Ya kan, Pak Gembala kita kan enggak pernah mabuk. Si Nuh pernah mabuk saudara. Mabuk, gara-gara mabuk saudara kan terlihat auratnya. Karena dulu belum ada celana kayak begini. Iya kan? Mungkin juga dulu belum ada CD, saya nggak tahu. Kapan CD itu muncul. Mabuk Nuh itu. Cuman ada dari 3 anaknya, ada 1 anak yang tutup. Yang 2 cerita kemana-mana. Yang 1 ini nggak tahu betul atau enggak, mungkin Pak Olga bisa. 1 ini katanya keturunan orang barat itulah. Diberkati Tuhan itu. Berkat itu mengalir. Yang lainnya ya saudara tahu siapa keturunan dari mananya, kemananya mereka itu. Amin. Ya, agape itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Wah. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat yang terakhir, kasih tidak berkesudahan. Agape itu tidak berkesudahan, agape itu tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Amin. Jadi saudara, mari kita bersama-sama menyadarkan diri kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Yang paling terakhir sebelum kita selesai. 1 Yohanes pasal yang keempat tadi.
ayat yang ke-18. Dan waktu kasih Allah sempurna dalam hidup kita, ayat 18 buahnya dikatakan, di dalam agape tidak ada ketakutan. Amin. Banyak jenis ketakutan, saudara. Kadang kita berdoa juga karena ketakutan. Gak apa-apalah, yang penting berdoa. Kadang kita ke gereja karena ketakutan. Kadang kita datang kepada Tuhan karena ketakutan. Tapi kasih agape yang sempurna itu, waktu ada dalam hidup kita, dalam kasih tak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sehingga saudara bisa tidur enak di tengah badai. Amin. Yesus badai datang, dia tidur nyenyak. Saudara juga akan mengalami hal yang sama di tengah badai. Saudara bisa tidur nyenyak. Karena kasih yang sempurna menguasai hidup saudara. Sebab ketakutan mengandung hukuman, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu yang sempurna Bapa menguasai hidup kami. Biarlah setiap hari kami sadar kami sangat dikasihi oleh Engkau. Bahkan Engkau tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kami semua. Dan karena itu Engkau mengurniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua yang hadir di tempat ini dipenuhi oleh kasih-Mu yang sempurna itu. Dalam nama Yesus. Amin.